Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 5 yang hebat. Bersama PGRI Tulungagung, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas tahun pelajaran 2021-2022 semester 2. Kali ini kita akan membahas tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran 5. Ayo disiapkan buku cerdas tangkasnya. Dalam pembelajaran ini, ada 3 muatan yang akan kita pelajari, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDB. Ayo kita belajar Bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Ayo membaca teks non-fiksi yang berjudul Palang Merah Remaja. Ayo semua membaca dalam hati dengan cermat. Nah, perlu juga anak-anak ketahui bahwasanya kalimat itu dibedakan, ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu subjek dan satu predikat saja. Sedangkan kalimat majemuk adalah kalimat yang mengandung 2 pola kalimat atau lebih. Kalimat ini merupakan sebuah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek, predikat, ataupun pelengkap. Contoh kalimat tunggal, Andi pemain gitar, kakaknya penari balet, ayahnya pegawai bank. Sedangkan contoh kalimat majemuk, Cinta rajin, tetapi kakaknya pemalas. Nomor 2, Lia belajar membaca, Andi bermain dadu. 3, Indah memasak di dapur, Rina menonton TV. Nah, setelah kalian memahami tentang kalimat tunggal dan kalimat majemuk, serta membaca teks non-fiksi tadi, ayo menjawab pertanyaan-pertanyaan pada Ayo Berlatih. Pertanyaan nomor 1. Manakah imbuhan me berikut yang intransitif? Intransitif maksudnya kalimat yang tidak memerlukan objek. A. Eriana mengupas ketela pohon. B. Risa menyanyi dengan gembira. C. Ibu mengaduk-aduk kopi untuk ayah. D. Doni memompa ban. Jawaban yang betul adalah B. Risa menyanyi dengan gembira. Tidak ada objeknya. 2. Kalimat yang terdiri atas 2 kalimat tunggal disebut kalimat majemuk. 3. Donor darah dalam teks tersebut artinya adalah menyumbangkan darah. 4. Fungsi dari pemakaian titik koma adalah untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara. 5. Kita harus menghargai budaya ataupun kebiasaan di tempat kita berada. Tuliskan peribahasa yang tepat untuk kalimat tersebut. Peribahasanya adalah lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Selanjutnya muatan IPA KD 3.6 dan 4.6 tentang perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan perantara apapun. Radiasi adalah perpindahan kalor atau panas tanpa adanya zat perantara.
Perpindahan color secara radiasi tidak membutuhkan zat perantara. Contoh radiasi, matahari memancarkan panas ke bumi yang langsung bisa kita rasakan. 2. Dalam kehidupan sehari-hari, saat kita menyalakan api unggun, berada dekat tungku perapian, maka kita yang berada di dekat nyala api tersebut akan merasakan hangat. Jumlah radiasi kalor yang diserap ataupun dipancarkan oleh suatu benda bergantung pada warna benda. Benda-benda yang berwarna gelap merupakan penyerap sekaligus pemancar kalor yang baik. Sementara itu, benda-benda yang berwarna terang merupakan penyerap dan pemancar kalor yang buruk. Itulah sebabnya kita tidak dianjurkan memakai baju berwarna hitam di siang hari, karena baju berwarna hitam akan membuat kita semakin kepanasan. Nah, setelah mengetahui tentang perpindahan kalor secara radiasi, ayo kita menjawab soal-soal pada Ayo Berlatih. Soal nomor 1. Di bawah ini yang termasuk contoh perpindahan panas secara radiasi adalah A. Gagang sendok yang terasa panas untuk mengaduk air panas di gelas. B. Air panas yang mendidih. C. Cahaya matahari yang selalu bersinar. D. Panas api lilin yang terasa di dekatnya. Jawaban yang betul adalah D. Panas api lilin yang terasa di dekatnya. 2. Perpindahan panas dari satu benda ke benda lain terjadi apabila terdapat perbedaan suhu. 3. Radiasi panas terbesar yang dapat kita rasakan adalah radiasi yang dihasilkan oleh matahari. 4. Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut benda konduktor. 5. Mengapa jaket yang terbuat dari bahan wool akan membuat badan kita hangat walaupun cuaca sedang dingin? Karena jaket wool menahan panas badan di dalam baju, sehingga badan akan tetap terasa hangat dan tidak kedinginan. Selanjutnya muatan SPDP KD 3.3 dan 4.3. Kita akan membahas tentang pola lantai dalam tari kreasi daerah. Setiap daerah memiliki tari tradisional yang dilakukan perseorangan, berpasangan, ataupun secara kelompok. Penyajian tari perseorangan atau tari tunggal, berpasangan, dan kelompok memiliki karakteristik sendiri. Tari kelompok memerlukan kerjasama dan kemampuan sama dalam menari. Penggunaan pola lantai pada setiap jenis penyajian tari juga berbeda-beda. Pola lantai adalah pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari. Pola lantai ada beberapa macam pola lantai. 1. Pola lantai vertikal. 2. Pola lantai horizontal, 3. Pola lantai diagonal, dan 4. Pola lantai garis lengkung. Pola lantai dibuat untuk memperindah pertunjukan karya tari. Oleh karena itu, dalam pembuatan pola lantai harus memperhatikan beberapa hal, antara lain bentuk pola lantai, maksud atau makna pola lantai, jumlah penari, ruangan atau tempat pertunjukan, dan gerakan tari. Selanjutnya, ayo membahas soal-soal pada Ayo Berlatih. Nomor 1. Berikut yang bukan merupakan unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam penyusunan pola lantai adalah A. Ruang, B. Gerak, C. Arah, D. Level. Jawaban yang betul adalah D. Level. 2. Pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari disebut pola lantai. 3. Tari yang dibawakan seseorang diri disebut tari tunggal. 4. Pola lantai pada tarian seripi adalah garis melengkung.
5. Sebutkan fungsi pola lantai pada tarian. Pola lantai berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak, sehingga tarian nampak indah. Nah, demikian tadi pembahasan tema 6, subtema 2, pembelajaran 5. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap semangat dan terus berprestasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.